Malik Rizaldi jadi sorotan media Cina. Jelang laga kontra Timnas Indonesia, pemain Persebaya itu disebut begini. Wasit Ahmed Alkaf ketakutan karena dihujat netizen. Usai laga Timnas Indonesia lawan Bahrain, Asosiasi Sepak Bola Oman sampai turun tangan. Timnas Indonesia hadapi suhu 18 derajat di Qingdao, dingin, hujan, dan tekanan kemenangan. Bahrain dapat pengurangan poin dari FIFA. Setelah imbang dengan Timnas Indonesia, kok bisa? Media Vietnam yakin, nasib Timnas Indonesia mirip Korea Selatan di kualifikasi Piala Dunia, begini katanya. Menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina, Malik Rizaldi menjadi sorotan media Cina. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina dalam lanjutan grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tandang ini akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football. Laga ini sangat penting bagi Cina, yang harus menang untuk menghindari tersingkir, setelah kalah dalam 3 pertandingan sebelumnya. Di sisi lain, Cina harus waspada terhadap Timnas Indonesia yang datang dengan kekuatan penuh. Publik Cina juga menyoroti performa para pemain Garuda, salah satunya Malik Rizaldi, penyerang bernomor punggung 10. Performa Malik Rizaldi saat melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi mendapat pujian dari media Cina. Pemain Persebaya Surabaya ini bermain sebagai starter di posisi winger kanan, dan dinilai mampu menciptakan ancaman dengan permainan ofensifnya. Media Cina juga menyoroti keputusan pelatih Shin Tae-yong, yang memberi kesempatan kepada pemain lokal di tengah dominasi pemain naturalisasi. Malik Rizaldi, sebagai satu-satunya pemain lokal yang menjadi starter saat melawan Bahrain, tampil impresif dan berpotensi kembali menjadi starter saat melawan Cina. Media tersebut memprediksi bahwa Malik Rizaldi akan memikul tanggung jawab membuka serangan dari sayap dalam laga di Qingdao. Meskipun pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain telah berlangsung minggu lalu, sejumlah polemik masih muncul. Terbaru, Asosiasi Sepak Bola Oman memberikan tanggapan terkait wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan tersebut. Sebelumnya, diberitakan bahwa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Bahrain berakhir imbang 2-2. Kontroversi muncul karena babak kedua berakhir melebihi waktu tambahan yang ditetapkan oleh wasit. Ahmed Alkaf memberikan waktu tambahan 6 menit, tetapi Bahrain mencetak gol di menit ke-99 sebelum wasit meniup peluit akhir. Hal ini memicu kecaman terhadap wasit tersebut. Usai pertandingan, pelatih Shin Tae-yong bersama beberapa pemain turut melancarkan protes. PSSI juga telah mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC mengenai masalah ini. Baru-baru ini, Asosiasi Sepak Bola Oman merilis pernyataan terkait serangan netizen terhadap wasit Ahmed Alkaf. Mereka menegaskan bahwa serangan tersebut tidak berdasar dan mengutuk keras penggunaan bahasa yang mengancam, serta intimidasi terhadap wasit tersebut dan asistennya. Pernyataan itu juga menyebutkan adanya perilaku yang tidak pantas dari sejumlah penggemar berupa hinaan dan ancaman kepada wasit. Asosiasi Sepak Bola Oman menegaskan bahwa mereka selalu mematuhi standar integritas dan ketidakberpihakan internasional yang membuat wasit Oman layak menjadi wasit elit Asia. Mereka meminta FIFA untuk bertanggung jawab atas ancaman tersebut dan memastikan perlindungan bagi para wasit. Asosiasi itu juga berkomitmen untuk mendukung Ahmed Alkaf dan percaya pada kompetensinya, serta berharap agar ia terus sukses dalam karir internasionalnya. Timnas Indonesia tiba di Qingdao dan langsung menghadapi tantangan cuaca ekstrim, seperti suhu dingin 18 derajat, hujan, serta tekanan untuk meraih kemenangan. Menghadapi situasi ini, Shin Tae-yong menekankan pentingnya adaptasi cepat dan mental yang kuat kepada para pemainnya. Timnas Indonesia mendarat di Qingdao dan langsung mengadakan latihan intensif untuk menyesuaikan diri dengan cuaca yang kurang mendukung. Rizky Ridho dan rekan-rekannya berlatih di tengah hujan dan suhu dingin, mulai dari pemanasan hingga jogging, di bawah arahan Shin Tae-yong. Latihan intensif ini bertujuan untuk mematangkan persiapan jelang pertandingan melawan Cina. Tekanan untuk meraih kemenangan semakin kuat, setelah hasil imbang dalam 3 laga sebelumnya melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya tidak boleh meremehkan Cina, meskipun mereka sedang dalam performa buruk. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta agar persiapan terus diperkuat menjelang pertandingan melawan tim Dragons. Menurutnya, meskipun Cina tidak menang dalam 3 laga terakhir, Indonesia harus tetap mempersiapkan diri dengan serius dan memberikan penampilan terbaik.
Meskipun Bahrain berhasil menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 2-2, mereka tetap mengalami pengurangan poin oleh FIFA. Menurut data dari VOTI Rankings, Bahrain dirugikan oleh hasil tersebut. Dalam pertandingan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada Kamis, Bahrain unggul lebih dulu melalui gol Jassim Marhon. Timnas Indonesia kemudian menyamakan kedudukan lewat gol Ragnar Oratmangon sebelum jeda. Di babak kedua, Rafael Struijk dari Brisbane Roar membawa Indonesia unggul, namun Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-99 melalui Jassim. Hasil imbang dua-dua ini menimbulkan ketidakpuasan, termasuk dari pelatih Shin Tae-yong, yang merasa wasit Ahmad Al-Kaf asal Oman memberikan tambahan waktu yang berlebihan. Meski hanya meraih 1 poin, timnas Indonesia tetap mendapatkan tambahan 4,39 poin menurut VOTI Rankings, sedangkan Bahrain kehilangan 4,39 poin. Dengan demikian, total poin Indonesia menjadi 1128,56, sementara Bahrain turun menjadi 1311,10. Indonesia tetap berada di peringkat 129, sementara Bahrain turun ke posisi 79. Hasil ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi timnas Indonesia untuk pertandingan keempat grup C melawan Cina pada 15 Oktober. Jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina, mereka berpeluang mendapatkan tambahan 15,31 poin dan menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam membandingkan timnas Indonesia dengan Korea Selatan menjelang pertandingan melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, timnas Indonesia dibandingkan dengan pencapaian Korea Selatan saat negara asal Shin Tae-yong itu berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2018. Lantas, apa yang terjadi dengan Korea Selatan kala itu, dan bagaimana kondisi timnas Indonesia saat ini? Media Vietnam, Soha, menyebutkan bahwa timnas Indonesia bisa mengikuti jejak Korea Selatan yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 zona Asia. Pada babak ketiga kualifikasi, Korea Selatan finish di peringkat kedua dengan 15 poin, yang membawa mereka ke Rusia. Keberhasilan ini dianggap bisa menjadi motivasi bagi Indonesia, yang juga menargetkan 15 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, Korea Selatan berhasil meraih peringkat kedua grup, dengan tepat 15 poin, yang cukup untuk lolos langsung, tulis Soha. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2022, jumlah poin tersebut cukup untuk menempati posisi ketiga di grup A dan B, dan meraih tiket playoff. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong juga berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 15 poin. Meski Indonesia gagal menempati peringkat pertama atau kedua, Soha menilai masih ada peluang bagi mereka untuk lolos sebagai peringkat ketiga, atau keempat di grup C. Untuk mencapai 15 poin, Indonesia harus menang melawan Cina, dan mereka dianggap memiliki keuntungan, karena kondisi tim lawan dinilai lemah.